Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa waktu kalian di dunia nyata jadi berkurang gara-gara kalian terus sibuk scroll media sosial? Yuk kita bahas bagaimana kecanduan media sosial mempengaruhi kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kecanduan media sosial adalah kondisi di mana seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu di platform online seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Bahkan mereka hingga sulit mengatur penggunaannya. Menurut data analitik, rata-rata penggunaan media sosial kurang lebih 2,5 jam per hari. 2,5 jam per hari itu mungkin terlihat sedikit. Namun jika kita akumulasi dalam seminggu, itu juga banyak sekali. Wah, terlalu banyak sekali. Seperti teman kita yang ada di sini. Kalian sudah lihat teman-teman? Antara teman saya yang ini dan ini sedang ngobrol asik. Namun yang tengah, dia karena sudah kecanduan media sosial, dia ikutan interaktifnya sambil main HP. Orang mah yang namanya kita lagi percakapan dengan teman, mereka bisa ngobrol dengan taruh HP-nya dulu. Ini dia hanya menggunakan HP-nya secara terus-menerus namun mengikuti obrolan yang ada. Coba bagaimana jika teman-teman di posisi teman saya yang ini atau teman saya yang ini? Pasti rasanya itu tidak enak sekali jika mendapatkan respon yang tidak baik. Jangan dicontoh ya teman-teman. Penasaran apakah kamu atau orang di sekitar mengalami kecanduan media sosial? Mari kita bahas beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Pertama, menghabiskan sebagian waktu besar di media sosial. Misalnya, jika kamu merasa nggak bisa 1 jam tanpa media sosial, itu adalah tanda awal. Kedua, merasa gelisah saat tidak online. Jika kamu merasa cemas atau tidak tenang saat membuka HP atau ketika nggak membuka ponsel, itu adalah tanda kedua. Ketiga, mengabaikan kewajiban atau hubungan. Misalnya, kamu lupa mengerjakan tugas atau kamu mengabaikan percakapan bersama teman-temanmu. Apakah kamu merasa beberapa tanda tadi ada di kamu? Lalu apa dampak dari kecanduan media sosial? Dampak dari kecanduan media sosial adalah melemahnya koneksi di dunia nyata. Adapun melemah koneksi di dunia nyata itu seperti apa? Ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah kurangnya interaksi tatap muka. Seperti teman kita yang ada di sini, mereka saling ngumpul satu sama lain, tapi mereka fokus pada ponselnya masing-masing. Mereka hanya membuka platform online seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, dan pesan WhatsApp. Lebih sering Instagram dan TikTok. Ingat, HP atau ponsel itu digunakan untuk alat, bukan tujuan. Dan HP itu juga digunakan untuk menghubungkan orang jauh menjadi dekat. Bukan seperti ini, udah dekat menjadi jauh. Mereka tidak melakukan interaksi satu sama lain, teman-teman. Jika teman-teman berada di posisi seperti ini, bagaimana rasanya? Enak bukan? Tidak kan? Tidak enak. Maka dari itu, karena kita sudah tahu gejalanya seperti ini, lebih baik kurangin lagi main media sosialnya. Lebih aktifkan lagi interaksi satu sama lain. Bukannya enak seperti itu interaksi tatap muka satu sama lain. Masa iya satu sama lain dekat chattingannya lewat WhatsApp? Kan gak mungkin kan? Baik ngobrol langsung. Dan dampak yang kedua adalah munculnya FOMO. Munculnya FOMO adalah rasa takut mengikuti tren dan aktivitas teman
yang selalu terobsesi dari media sosial atau dunia nyata. Dari sini kita mendapatkan dampak yang tidak baik. Contohnya seperti kita kurangnya bersyukur. Yang kedua, kita memaksakan keadaan kita untuk mengikuti tren tersebut. Seharusnya kita tidak seperti itu. Kita tidak perlu mengikuti orang lain atau tren-tren yang ada. Belajar dari munculnya FOMO ini, kita harusnya lebih banyak bersyukur. Yang kedua, kita belajar menerima keadaan yang ada. Dan selalu jadi tetap dirimu istimewa daripada yang lain. Tetap jadi apa adanya daripada harus mengikuti tren-tren yang ada. Apakah kalian dari 2 dampak tadi termasuk dari salah satunya? Jika teman-teman termasuk, bolehlah komentar dulu di kolom komentar kami. Atau teman-teman sudah tahu cara mengatasinya seperti apa atau bagaimana untuk mengatasi, berbagi ceritanya, kita tunggu di kolom komentar ya teman-teman. Lalu, bagaimana cara mengatasi kecanduan ini? Solusi untuk kamu. Ada beberapa langkah yang bisa kita jalani. Yang pertama, buat jadwal waktu online. Membuka media sosial misalnya di pagi hari atau malam hari. Kedua, aktifkan fitur batas waktu. Banyak aplikasi yang sudah ada di Play Store maupun App Store. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk membatasi waktu kalian. 3. Isi waktu dengan aktivitas Anda. Misalnya seperti olahraga, menjalani hobi, dan aktivitas lain. Keempat, matikan notifikasi. Biasanya kita sering lupa untuk matikan notifikasi. Apalagi notifikasi-notifikasi yang sering masuk ke HP kita. Itu dapat membuat kita terpengaruh untuk membuka HP kembali. Kelima, detox media sosial. Coba untuk tidak menggunakan media sosial sama sekali selama beberapa hari atau seminggu. Itu dapat mengatasi dan menjadi solusi untuk kamu yang sudah mengalami beberapa tanda kecanduan yang ada di video sebelumnya. Ingat, media sosial itu alat, bukan tujuan. Mulai kendalikan penggunaannya supaya hubungan kita di dunia nyata tetap terjaga. Kalau kalian punya pengalaman dalam kecanduan media sosial atau sudah pernah mengatasi kecanduan media sosial, langsung aja tulis di kolom komentar supaya pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and komentar. See you in the next video. Dan tetap tungguin video edukatif kita lainnya. Done.